Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Welcome back with me, Mr. Aven. Today we have topic about welcoming, guys. Jadi, welcoming, guys, adalah salah satu ekspresi ketika kita menyambut seseorang yang datang ke rumah, ke kantor kita. Usually, biasanya kita menggunakan welcome. Welcome, this is ungkapan selamat datang. Ketika ada orang datang, welcome, like this. Atau ketika kita mengungkapkan untuk tamu yang sengaja kita undang. Ada undangan, jadi setelah itu kita ucapkan thanks for coming. Ketika mereka datang, ucapkan ekspresi thanks for coming. I'm glad to you could come. Artinya ekspresi kita menyatakan terima kasih karena mereka undang, kita datang. Atau bisa juga digunakan untuk teman-teman yang sudah lama. Jadi sudah lama kita tidak bertemu, ekspresinya seperti apa? It's nice to see you again. It's nice to see you again. It's nice to see you again. Artinya apa? Sangat menyenangkan bisa bertemu kamu kembali. Kemudian ada lagi bagaimana kita menggunakan mengisyaratkan bahwa tuan rumah dan tamunya belum pernah bertemu sebelumnya. Jadi mereka ini belum pernah bertemu. Bagaimana cara mengungkapkannya? It's great to meet you in person. It's great to meet you in person. Jadi ungkapan itu adalah diungkapkan ketika kita bertemu dengan seseorang. Ketika orang datang ke rumah kita, baik yang kita undang maupun yang tidak kita undang. Terus bagaimana kita mengetahui bagaimana tahapan dalam menyambut seseorang? Ada beberapa tahapan yang perlu kita ketahui tata caranya. Yang pertama adalah tunjukkan profesional. Jadi profesional status sebagai apa? Satpam kah atau sebagai cleaning service dan lain sebagainya. Kemudian sapa yang jelas. Suaranya jelas, tanyakan kepentingannya, menanyakan apa? Siapa nama tamu tersebut? Beri kepastian dia dapat bertemu dengan apa pimpinan yang Anda pimpin atau tidak, tawarkan minuman dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk mengetahui bagaimana kita menyambut tamu yang akan segera datang. Kemudian kita langsung ke ekspresi, bagaimana mengungkapkannya. Di sini kita bisa mengetahui expression. Yang pertama, menanyakan keperluan. Jadi, keperluan seseorang tersebut itu apa? Kan gitu. Ekspresinya seperti apa? What do you want to see? Kan gitu. Jadi ketika ada orang datang, what do you want to see? What did you wish to see? Siapa yang ingin Anda temui, Mister? Seperti itu. Jadi itu ada ungkapan ketika Anda setelah mengucapkan welcome. Setelah welcome, seperti itu buka pintu, kemudian kalian tanya, what do you want to see? Bagaimana? Siapa yang Anda temui? Siapa yang ingin Anda ketemui? Dan sebagainya. Ataupun, do you have appointment? Do you have appointment? Apakah Anda sudah punya janji? Artinya tamu tersebut apakah sudah punya janji dengan pimpinan atau orang yang ada di dalam kantor. Jadi menanyakan keperluan, menanyakan keinginan mereka itu yang pertama. Yang kedua adalah menghadapi tamu yang belum memiliki janji. Jadi kadang ada tamu datang sebuah perusahaan atau kantor itu tidak punya janji. Sehingga apa? Kita perlu memahami bagaimana caranya menanyakannya. Seperti di sini yang pertama kita bisa ketahui, I'm afraid he can see you without appointment. Artinya apa? Saya takut kalau tidak bisa ditemui tanpa ada janji sebelumnya. Artinya apa? Sebuah peraturan perusahaan atau PT ataupun yang lainnya pasti ada sebuah SOP, sehingga di sini kita bisa menyatakan kepada seseorang, I'm afraid, saya takut, he can't see without an appointment. Saya akan takut jika memang pimpinan yang Anda itu tidak mau menemui karena tidak ada janji. Kemudian ada yang lain di sini, perhaps you like to speak with his assistant, sir. Jadi kita menyuruh dia untuk mungkin bisa dulu berkonsultasi dengan asisten atau pimpinan yang ada di sebuah perusahaan tersebut. Atau lagi di sini ada juga he is in a meeting at the moment. Artinya kita memberitahukan karena kita sudah tahu orang itu sedang rapat, kita langsung memberitahukan, oh ini sedang ada
meeting di sini. Ini adalah bagaimana menghadapi atau memberi jawaban terhadap seseorang yang belum punya janji dengan pimpinan atau orang-orang yang ada di sebuah perusahaan. Kemudian ekspresi yang lain yaitu seperti ini. Mengantarkan tamu ke ruang yang dituju. Jadi setelah ada seorang tamu datang, kita mengucapkan welcome, menanyakan tujuannya, kita mengantarkan kemana yang dia temui, siapa yang akan dia temui. Umpama dia ingin ketemu Mr. Aven, maka kita beri arahkannya. Oke, Mr. I will show you to his office. Saya akan mengantar, saya antar ke kantor beliau. Jadi akan diantarkan ke ruangannya. Akan diberitahu di mana letak duduknya dan lain sebagainya. Atau menggunakan kata-kata yang lain dan lain sebagainya. Seperti walk this way, please. Walk this way, please. Artinya kita sudah menunjukkan jalannya, kita sudah menunjukkan arahnya. Walk this way, please. Artinya, oh ke sana, Mister, silakan. Atau would you like to come with me? Mari saya antar. Jadi bisa kita antarkan, dia ikut di belakang dan seterusnya. Ini ekspresi bagaimana kita mengantarkan tamu ke ruangan yang kita tuju. Kemudian mempersilahkan tamu masuk. Nah, setelah kita udah ngobrol, kita udah ketemu, ya di sini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana mempersilahkan mereka masuk. Yes, Mr. Jerry is expecting you. Yes, Mr. Gray is expecting you. Jadi Mr. Gray disuruh masuk. Kemudian bisa yang lain. I'll tell him you here. Di sini akan saya sampaikan pada beliau Anda sudah di sini. Seperti itu. Jadi ini adalah ekspresi yang harus kita pahami ketika kita menerima tamu atau seseorang yang akan berkunjung di sebuah kantor ataupun perusahaan. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Any question so far? Oke. The last expression in the welcoming case yaitu meminta tamu menunggu. Jadi ketika ada tamu yang mana dia tidak bisa bertemu langsung, maka kita harus menunggu. Mereka harus disiapkan tempat duduk. Jadi entah tempat duduk di kantor mungkin bisa ada seperti di sini. Would you like to take a seat? Apakah Anda mau duduk dulu? Artinya kenapa duduk? Karena menunggu sesuatu yang memang belum datang. Ataupun would you like something to drink? Apakah kamu ingin minum sesuatu? Kita menawarkan minuman untuk mereka sejenak menunggu. Sehingga di sini ada 5 tahapan yang tadi sudah kita bahas, yang ekspresi-ekspresi di dalam tahapannya kita menggunakan ekspresi welcoming case, yaitu bagaimana kita menerima tamu. Oke, the next is about a dialogue. Oke, dialog di sini kita akan menjelaskan bagaimana contoh dialog antara Willy and Dia. Coba kita lihat. Willy, come in and sit down please. Silakan masuk dan silakan duduk. Kan seperti itu. Come in and sit down please, kata Mr. Willy. Kemudian Dia mengatakan thanks you, terima kasih. Who are you? Menanyakan seseorangnya. Siapa yang datang tadi? Ibu-ibu disapanya. Ternyata namanya dijawab oleh ibu-ibu itu I am Dia. Saya adalah Dia. The friend of your sister Risti. Saya adalah teman dari Risti. Kemudian, oh, jawaban Mr. dari Willy. You are Dia. I'm glad to meet you. Seperti itu. Apa tadi jawabannya? Artinya bahwa saya sangat senang bertemumu. Kemudian dia pun menjawab, I'm also delighted to see you. Saya sangat senang dapat bertemu Anda juga. Seperti itu. Kemudian apa poinnya? What have you got to do? Come here. Menanyakan maksud tujuannya. Tadi sudah kita jelaskan. Tujuannya apa dia datang? I want to deliver a letter from your friend, Imam. Artinya dia ingin mengantarkan surat dari Pak Imam. Kemudian thank you for your kindness. Terima kasih atas kebaikan Anda. It's not worth mention.
artinya tidak apa-apa. How did you get here? Menanyakan bagaimana kamu ke sini. By motor, cycle, dan sebagainya. Kemudian jangan lupa di sini. Di sini ada beberapa kata untuk menunggu. Menunggu artinya apa? Supaya tidak jenuh. She is reading novel. Just a moment until call her. Sampai dia menunggu si Risti tadi datang. Ini contoh dialog yang pertama. Ada lagi dialog yang kedua. Tuh, antara Miss visitor, yaitu orang yang datang, kemudian ada resepsionis. Excuse me. Yes, sir. What can I do for you? Apa yang bisa saya bantu? Nah, di sini could you help me meet Mr. Liam Gray? Bisakah kamu mempertemukan saya dengan Mr. Liam Gray, manajer pada di company? Ya, tunggu sebentar. He's call him. Saya akan memanggilnya. Di sini ada pertanyaan yang memang harus diberikan oleh mereka. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kemudian ada lagi, ini contoh dialog buat reception and case. Same. Good evening, I have you, mom. Good evening. Jangan lupa sapaan. Jadi sapaan itu sangat penting. Ingin poinnya di sini ada sapaan, kemudian ada menanyakan, kita menganalisis ya. And then next, this is you're welcome. Jadi the last yang mengucapkan oh, that sure will have a lot of thanks you. Terima kasih. You're welcome. Nah, seperti itu. Jadi namanya susunan dari sebuah welcoming guest itu harus ada susunannya. Pertama openingnya welcome, kemudian menanyakan lagi bagaimana, siapa dan tujuannya kemana dan sebagainya. Dan terakhir kita jangan lupa mengucapkan selamat ataupun terima kasih. Oke, this is I think enough to explain about welcoming guests. We meet again the next video. I think enough, so I say bye bye for now.